Materi yang akan kita pelajari saat ini adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi yang dimaksud secara khusus adalah sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Kita pahami dulu maksud dari garis yang sejajar. Jadi, dua garis sejajar adalah dua garis yang terletak pada satu bidang yang sama dan keduanya tidak memiliki titik perpotongan walaupun garisnya diperpanjang. Sehingga garis yang sejajar dengan sumbu X tidak memiliki perpotongan dengan sumbu X. Sebagai contoh, pada bidang kartesius ini, kita akan membuat garis yang sejajar dengan sumbu X ini. Kita buat garis yang sedemikian rupa, kalau kita perpanjang garisnya, dia tidak akan memotong sumbu X. Sebagai contoh adalah garis berikut, kita namakan garis A, penulisannya dengan huruf kecil. Jadi, garis A ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X, di mana kalau kita perpanjang garis A-nya ke kiri maupun ke kanan, dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Contoh lainnya adalah garis B, garis C, garis D, garis E, dan seterusnya. Ada banyak garis yang sejajar dengan sumbu X. Berikutnya adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Garis yang sejajar sumbu Y berarti dia tidak memiliki titik perpotongan dengan sumbu Y. Oke, kita akan buat garisnya misalkan seperti ini. Jadi, ini sumbu Y, ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kita perpanjang ke atas maupun ke bawah sepanjang apapun, dia tidak akan berpotongan dengan sumbu Y. Kita namakan misalkan ini adalah garis C. Contoh lainnya ini adalah garis K, L, M, N, dan seterusnya. Ada banyak garis yang sejajar dengan sumbu Y. Berikutnya adalah garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Kita pahami dulu makna dari garis yang tegak lurus ini. Dua garis dikatakan tegak lurus apabila dua garis tersebut terletak pada satu bidang yang sama dan keduanya berpotongan sehingga membentuk sudut siku-siku. Sekali lagi, keduanya berpotongan sehingga membentuk sudut siku-siku. Jadi, dua garis tersebut berpotongan, kemudian dia membentuk sudut siku-siku. Sehingga garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis yang berpotongan dengan sumbu X sehingga membentuk sudut siku-siku. Sebagai contoh, pada bidang kartesius ini kita akan membuat garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Garis yang dimaksud harus memotong sumbu X dan perpotongan itu membentuk sudut siku-siku. Seandainya kita buat garis miring seperti ini sehingga dia memotong sumbu X, maka tidak terbentuk sudut siku-siku. Garis yang dimaksud adalah seperti berikut ini. Jadi garis J ini dia memotong sumbu X dan sudut yang terbentuk dari perpotongannya adalah sudut siku-siku atau sudut yang besarnya 90 derajat. Contoh lainnya garis K, L, M, N, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, ternyata garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X ini sama dengan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sehingga garis yang tegak lurus dengan sumbu X sama dengan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Hal ini juga berlaku untuk garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, di mana garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis yang berpotongan dengan sumbu Y sehingga membentuk sudut siku-siku. Sebagai contoh, kita akan buat garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Kayak ini sumbu Y-nya, berarti dia harus memotong salah satu titik di sumbu Y ini. Dan perpotongannya akan membentuk sudut siku-siku. Sebagai contoh, nah seperti ini, garis A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, ternyata garis A, B, C, D ini, atau garis yang tegak lurus dengan sumbu Y ini, sama dengan garis yang sejajar dengan sumbu X. Sehingga, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y sama dengan garis yang sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya, ada garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis yang memotong sumbu X merupakan garis yang memotong salah satu koordinat di sumbu X jika Y-nya bernilai 0.
Garis yang memotong sumbu Y adalah garis yang memotong salah satu koordinat sumbu Y jika X-nya bernilai 0. Seperti apa gambarnya? Kita perhatikan bidang koordinat berikut. Jadi, ini adalah salah satu garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita perhatikan, dia memotong sumbu X di sini dan sumbu Y di sini. Jadi garis R memotong sumbu X di sini di 1, X-nya ini 1 sementara Y-nya 0. Sehingga titiknya 1,0, sementara yang di sini dia memotong sumbu Y di titik 0, negatif 2. Nilai X-nya 0 sementara nilai Y-nya adalah negatif 2. Kemudian ada garis garis S, di mana garis S ini memotong sumbu X di titik 4,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,4. Jadi, sumbu X dan sumbu Y-nya dipotong oleh garis tersebut. Berikut adalah contoh, kita akan menggambar garis-garis sesuai dengan posisi yang telah kita pelajari sebelumnya. Misalkan untuk soal nomor 1, gambarlah garis H yang melalui titik A 2,1 yang sejajar dengan sumbu X. Untuk menyelesaikan soal ini, kita buat dulu titik 2,1. Berarti titik 2,1-nya di sini. Nah, berarti kalau sudah kita tinggal buat garis sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X berarti dia tidak memotong sumbu X. Nah, garis yang dimaksud adalah garis H seperti gambar berikut. Kemudian soal nomor 2, gambarlah garis K yang tegak lurus pada sumbu X, berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Kita pahami satu persatu dulu. Garisnya tegak lurus sumbu X. Nah, ini sumbu X berarti posisinya tegak atau sejajar dengan sumbu Y. Berada di sebelah kanan, berarti di sebelah sini ya, sebelah kanan sumbu Y. Dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Kita hitung 5 satuan dari sumbu Y. Ini sumbu Y-nya, maka 1, 2, 3, 4, 5. Maka garisnya harusnya berada di sini. Nah, itu adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Soal nomor 3, gambarlah garis M yang melalui titik B, negatif 4, negatif 3 yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Kita buat dulu titik B-nya. Nah, titik B-nya negatif 4, negatif 3 tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita membuat sembarang garis dengan syarat dia tidak boleh sejajar sumbu X, tidak boleh sejajar sumbu Y. Nah, anggaplah seperti ini garisnya. Garisnya boleh lain daripada yang ini. Yang penting syaratnya dia tidak sejajar sumbu X, tidak sejajar sumbu Y. Ini adalah salah satu contoh saja. Nomor 4. Jika dibuat garis melalui titik P, negatif 2,6 dan Q, 3, negatif 4, tentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk menjawab soal ini, yang kita lakukan adalah membuat titik-titik yang dimaksud terlebih dahulu. Ada titik P yang berada di negatif 2,6 dan titik Q 3, negatif 4. Kalau sudah, kita bisa menghubungkan kedua titik tersebut karena garisnya melalui kedua titik tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata garis yang terbentuk, kita misalkan garis N, adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, sehingga kedudukan garisnya adalah memotong sumbu X dan sumbu Y. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.